Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan listrik. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah energi listrik. Energi listrik merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Ini adalah energi. Sementara energi listrik sendiri merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus yang biasanya dinyatakan dalam Watt House. Kemudian secara matematis bahwa besarnya energi listrik dituliskan bahwa W sama dengan Q kali V. Ini dengan Q nya adalah besarnya muatan, kemudian W nya adalah energi dalam Joule, V nya adalah beda potensial dalam Volt. Karena Q sama dengan I kali T, maka persamaan energi juga dapat dituliskan bahwa W sama dengan V kali I kali T. Tinggal kita substitusikan ke atas. Kemudian dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, kita substitusikan I nya, V nya, maka kita peroleh W sama dengan I kuadrat R dikalikan T. Dari hukum Ohm sendiri, I sama dengan V per R, sehingga kalau kita substitusikan I nya ke dalam VIT, kita peroleh bentuk persamaan energi W sama dengan V kuadrat per R dikalikan T, dengan keterangan sebagai berikut. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pembahasan berkaitan dengan daya listrik. Daya merupakan suatu besarnya energi tiap satu satuan waktu, sehingga persamaan daya dapat dituliskan P sama dengan W per T. Karena ada 3 persamaan energi, maka daya pun juga ada 3 persamaan. Tinggal kita habiskan T nya saja, kita coret, sehingga P nya sama dengan I kuadrat kalikan R, atau V kali I, atau V kuadrat per R, tergantung mana nanti yang kita diketahui dalam soal. Saya berikan contoh soalnya di sini. 2 buah lampu dari 2 watt 1,5 volt dirangkai seri seperti pada gambar ini. Nah, pertanyaannya, tentukanlah daya total dari kedua lampu tersebut. Maka rangkaian ekuivalennya dapat kita gambarkan seperti gambar berikut ini di bawah. Kemudian kita cari daya totalnya pada rangkaian. Nah, kita peroleh bahwa PT sama dengan P1 dikalikan P2 dibagi P1 ditambah P2. Kita peroleh 1 volt. Dari mana itu? Dapat dijelaskan di sini. Dari persamaannya ini bahwa R1 sama dengan V kuadrat per P tadi. Atau tadi P sama dengan V kuadrat per R. Sehingga kalau R1 ya V kuadrat per P1. R2 nya sama dengan V kuadrat per P2. Kalau kita seri, maka R nya kita tambahkan, maka RS sama dengan R1 ditambah R2. Tinggal kita tambahkan aja, kita peroleh persamaan ini, sehingga P totalnya terakhir di sini adalah P1 dikalikan P2 dibagi P1 ditambah P2. Kemudian contoh yang kedua, ini rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Jadi lampu tadi kalau kita perangkai paralel, pertanyaannya berapakah daya total lampu? Yang kedua, energi yang diserap lampu dalam 1 menit. Pembahasannya di sini bahwa hambatan yang dimiliki masing-masing lampu R sama dengan V kuadrat per P. Sehingga tinggal kita masukkan, maka R nya kita peroleh 1,125 ohm. Karena di rangkai paralel, maka R totalnya dapat kita cari nih, 1 per RP sama dengan 1 per R1
ditambah 1/R2 ditambah 1/R2 sama dengan ini R2 ditambah R1 dibagi R1 kali R2, maka RP nya sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Nah, ini disamakan penyebutnya saja, sehingga daya totalnya di sini R totalnya dulu kita cari, tinggal kita masukkan angkanya, kita peroleh angka 0,5625. P total sama dengan V kuadrat per R. R nya adalah R total, maka kita peroleh dayanya 4 watt. Lanjut, energi untuk 1 menit atau 60 detik bahwa W sama dengan P kali T, maka W sama dengan 4 dikalikan 60 sama dengan 240 Joule. Cara kedua yaitu dengan cara yang mudah kita tambahkan, maka P totalnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya ingatkan lagi bahwa daya itu berlawanan rumusnya dengan hambatan. Kalau hambatan seri itu ditambah, tapi kalau daya paralel ditambah, berlawanan ya. Ini adalah penjelasannya mengapa kok ditambah, bahwa PT sama dengan B1 ditambah B2. Oke. Sekarang contoh yang ketiga, yang bukan rangkaian. Kalau yang contoh pertama, kedua adalah rangkaian, yang ketiga ini bukan rangkaian. Jika sebuah lampu pijar tertulis 220 volt, 100 watt, artinya di sini diketahui bahwa V-nya itu sama dengan 220 volt. Untuk P-nya, dayanya itu sama dengan 100 volt. Jika lampu tersebut digunakan selama 10 jam, jadi T-nya itu sama dengan 10 jam, begitu. Dalam sehari, hitunglah berapa biaya listrik yang harus dibayarkan jika itu 1 kWh-nya sama dengan 1000 dalam 1 bulan. Artinya di sini T-nya kalau dalam 1 bulan berarti di sini dikalikan 30 kali. Ini kali 30, jadi ini waktu totalnya, sehingga sama dengan 300 jam. Benar ya? 300 jam itu dalam 1 bulan. Nah, berapakah energinya? Dalam kWh tentunya. Maka kita cari W dulu. W itu sama dengan P kali T, ya. Kalau P sama dengan W per T dalam bahasanya, sehingga kalau kita mencari W ya sama dengan P kali T. Nah, P-nya itu sudah ada, sama dengan 100 dikalikan 300. Sama dengan berapa ini? 30.000. Ini satuannya adalah WH, watt hours, karena satuan jam waktunya. Jadi di sini watt jam. Nah, kalau dijadikan kWh maka harus dibagi 1000. Maka sama dengan 30 kWh. Nah, sekarang berapakah biayanya? Tinggal kita masukkan bahwa biaya sama dengan 30 dikalikan 1000. 30 kali 1000 sama dengan 30.000 ya. Sama dengan 30.000. Oke, soal keempat, kalian perhatikan di situ. Suatu rangkaian listrik yang memiliki hambatan 4 ohm dialiri suatu arus listrik 2 ampere selama 30 menit. Tentukanlah energi yang digunakan dalam
Joule dan kWh. Nah, ini diketahui apa? R-nya sama dengan gitu ya. R sama dengan 4 ohm. Kemudian I, kuat arusnya, sama dengan 2 ampere. Kemudian T-nya, waktunya, T waktu itu sama dengan 30 menit. Ini harus dijadikan ke dalam skon dulu, kemudian dijadikan ke dalam jam. Mengapa skon? Karena ada satuan joule. Mengapa jam? Karena ada satuan kWh. Maka yang pertama kita jadikan skon dulu, sama dengan 30 kali 60 sama dengan 1800 skon ya, 1800 skon, atau sama dengan 0,5 jam. Oke. Kemudian berapakah energinya? Kita akan masukkan aja hubungan energi sama IR dan T. W sama dengan I kuadrat kalikan R kalikan T. Tidak lagi rumusnya ya, sama dengan 2 kuadrat dikalikan 4 dikalikan 1800 sama dengan 4 kali 4 16 gitu ya, dikalikan 1800, total semuanya adalah 28800. 28800, satuannya adalah joule. Karena apa? T-nya dalam skon. Kemudian yang B dalam kWh. B dalam kWh, maka waktunya harus jam. Sehingga di sini W sama dengan I kuadrat tetap dikalikan R dikalikan T. Ya, sama dengan 2 kuadrat dikalikan 4 dikalikan 0,5 sama dengan 8. 8 ini satuannya apa? WH. Kalau jadikan kWh maka dibagi 1000 sama dengan 8 per 1000 atau 8 kali 10 pangkat min 3 kWh. 8 kali 10 pangkat min 3 kWh. Ini pembahasan untuk nomor 4. Kemudian yang terakhir. Oke, ini ada 4 soal. Silakan dikerjakan sebagai tugas. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ini yang bisa saya berikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.